bukan hanya masalah Kalimantan Selatan, ini dirasakan oleh kita, daerah-daerah para penghasil tambang, di mana desa-desa kita digali habis, tapi energinya lebih merata di kota-kota besar. Sedangkan daerah-daerah sekitar pertambangan merasakan dampak perubahan iklim, kita merasakan dampak perubahan kualitas tanah dan kualitas air. Sedangkan ketika itu terjadi, siapa yang paling terdampak? Tempat saya sudah ada lebih dari 3 desa yang digabungkan karena daerahnya dibeli oleh sektor pertambangan. Dan saya rasa ini tidak hanya terjadi di daerah kami, bagaimana caranya daerah penghasil pertambangan bisa tetap survive meskipun tambang telah tiada. Bayangkan Kepulauan Riau, bayangkan Kalimantan Selatan, Kaltim, dan provinsi lainnya ketika kami sudah kehabisan sumber daya alam dan sumber daya manusianya tidak punya daya apa-apa. Sehingga penting untuk mendorong pemerintah pusat melalui legislasinya untuk mampu merumuskan sebuah kebijakan perundang-undangan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mampu merumuskan kebijakan di tingkat lokal yang dapat mendorong peningkatan kualitas indeks pembangunan pemuda dan indeks pembangunan manusia. Melalui apa? Melalui fokus pada penyiapan SDM lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan hijau, dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi daerah seperti pertanian organik, ekowisata, serta industri kreatif. Pemerintah pusat mampu menerbitkan sebuah program yang mampu menjembatani antara kebutuhan industri dengan kualitas pemuda lewat pendidikan vokasi, lewat intensif yang diberikan kepada pemuda, lebih dari sekedar konser gratis, lebih dari sekedar acara-acara yang tidak berguna walaupun indah secara seremonial namun tidak berdampak apa-apa kepada kita. Hal ini penting agar apa? Agar pemuda daerah tidak hanya menjadi penonton perubahan tapi menjadi penggerak perubahan. Jangan sampai kita hari ini hanya menjadi pelengkap forum-forum formal, tetapi suara kita seperti kambing di pererangan, tidak menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Sehingga ketika IPT kita bagus, SDM kita mampu dipersiapkan tanpa mempergi, negara masih bisa berdikari karena kabupaten dan kotanya masih menyatu. Sehingga pada akhirnya pembangunan didasarkan pada kebutuhan pemerintah pusat, tidak didasarkan pada kebutuhan di daerah. Yang ketiga, ketimpangan distribusi hasil sumber daya alam dan akses. Pemerintah pusat seharusnya mampu meninjau ulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar hasilnya tidak hanya dinikmati oleh kota-kota besar. Sementara daerah penghasil seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua menghadapi keterbatasan listrik dari dulu sampai sekarang. SBY berganti, Jokowi berganti, hari ini Prabowo, masalah kita masih sama. Listrik belum merata, sekolah-sekolah jauh, kesehatan apa adanya gitu. Kita bukan negara yang menerima pelayanan publik apa adanya. Dan sampai generasi berapa kita biarkan semua itu.